Halo semuanya, selamat datang lagi. Hari ini kita mau ajak Anda jalan-jalan virtual ke satu sudut Tokyo namanya Katsushika. Iya, Katsushika ini mungkin banyak yang tahu gara-gara manga legendaris ya. Ada Kochikame, terus Kapten Tsubasa juga dari sini. Betul. Tapi, di balik ikon pop culture itu, ternyata ada lapisan sejarah yang lebih dalam loh. Ada jejak desa yang udah hilang, namanya Kameo. Pernah dengar? Nah, Kameo ini dulunya memang nama desa. Gabungan dari area yang sekarang kita kenal sebagai Kameari dan Aoto. Eksisnya itu kira-kira akhir 1800-an sampai tahun 1932, sebelum akhirnya melebur jadi Katsushika Ward yang lebih besar. Jadi, ngerti soal Kameo ini kayak membuka kunci sejarah area itu ya? Bisa dibilang gitu. Kita jadi paham konteksnya. Yang mungkin nggak ada di guidebook biasa. Iya, kita udah kumpulin info dari catatan sejarah Katsushika, data museum, blog-blog penjelajah lokal, bahkan sampai panduan modern kayak Time Out Tokyo juga ada. Lumayan lengkap lah. Pokoknya kita pengen Anda nanti kalau ke sana bisa lihat Katsushika dari sudut pandang yang beda, kayak orang dalam gitu. Bukan cuma lihat patung Ryosan terus udah. Siap, mari kita mulai ya. Yuk, kita mulai dari yang paling ikonik dulu deh, Kameari. Namanya ini kan kalau didengar positif banget ya. Kame itu kura-kura, Ari itu ada. Jadi ada kura-kura. Simbol umur panjang, bagus kan? Nah, justru di situ menariknya. Ada teori yang cukup kuat nih, dari catatan museum sama tulisan-tulisan lokal, kalau nama aslinya itu kemungkinan besar malah Kamenashi. Tapi ada interpretasi lain juga sih. Kalau nashi di sini, itu nunjukin bentuk. Misalnya kayak tumpukan jerami padi habis panen yang dijemur, bentuknya kan agak mirip cangkang kura-kura. Oh, jadi bukan tidak ada kura-kura, tapi lebih ke bentuknya kayak kura-kura. Interpretasi yang menarik. Bisa jadi begitu. Tapi ya secara umum, kata nashi yang berarti tidak ada, itu kan kedengarannya kurang hoki ya. Jadi ada dugaan kuat namanya sengaja diubah jadi kame-ari biar lebih positif. Masuk akal sih. Ada juga teori lain soal gundukan pasir yang bentuknya kayak cangkang kura-kura. Atau ya memang dulu di daerah situ banyak kura-kura. Intinya, nama simpel kame-ari ini punya cerita berlapis di baliknya. Wah, jadi penasaran. Ngomong-ngomong soal kura-kura di Kameari, saya jadi ingat kuil Katori. Katanya di sana ada patung kura-kura namanya Nadekame. Kalau dielus bisa bawa hoki. Apa ini ada hubungannya ya? Kayak usaha buat nguatin citra Kameari itu. Sangat mungkin, bisa jadi begitu. Kuil Katori Kameari ini memang pusatnya. Bukan cuma karena sering muncul di Kochikame, lengkap sama patung Ryosan dan ema-ema gambar manga. Iya, itu pasti yang paling dicari penggemar Kochikame. Betul. Tapi kuil ini sendiri usianya jauh lebih tua dan punya keunikan sejarah yang kuat banget. Apa tuh yang paling unik dari sisi sejarahnya? Nah, kuil ini dulunya itu Shinryoji, semacam tanah suci milik kuil Katori utama yang ada di Chiba. Tapi coba perhatikan detail penjaganya deh. Penjaganya? Kenapa emang? Bukan anjing komainu kayak kuil pada umumnya, tapi sepasang komagame, kura-kura penjaga. Hah, kura-kura penjaga kuil. Serius, baru denger loh. Iya, komagame. Ini detail yang langka banget dan langsung nyambung ke legenda nama Kame-ari tadi kan. Terus, selain itu ada juga Ema Kapten Tsubasa. Oh iya, pengarangnya kan dari Katsushika juga ya? Betul. Jadi ada Ema Tsubasa buat doa minta menang atau kaki kuat gitu. Unik juga kan? Keren. Kura-kura penjaga, ini sih beneran hidden gem namanya. Terus ada lagi nih dari Time Out Tokyo. Ini lebih hidden lagi kayaknya. Beneran ada toko kue Perancis, patisserie di dalam kompleks kuil. Beneran ada, namanya La Rose de Japonais. Wow, jadi bisa nikmatin kue enak kayak pixie yang katanya rasa pistachio sama berry itu di area kuil yang sakral. Kombinasinya nggak kepikiran banget. Iya kan? Kejutan manis lah di tempat bersejarah. Bener-bener permata tersembunyi di dalam permata ini sih. Oke, kalau kita mundur sedikit lagi nih. Kameri, ini kan nggak langsung ramai kayak sekarang ya. Katanya dulu awal era Showa, tahun 1920-an gitu, pusat keramaiannya justru di Jalan Tua Mito Kaido. Betul. Di sepanjang Mito Kaido itu dulu ada toko koko, bahkan gedung pertunjukan namanya Sanyukan. Terus di sebelah selatan stasiun, itu sampai akhir 1940-an masih banyak sawah loh. Wah, beda banget ya sama sekarang yang udah padat. Apa pemicu utamanya? Titik baliknya itu pas pabrik Hitachi dibangun tahun 1937.
Nah, karyawannya kan mulai banyak pakai stasiun Kameari, jadinya sisi utara stasiun yang sekarang rame itu mulai berkembang pesat. Taman Kameari yang sekarang ada, itu dulunya lapangan luas tempat diadain sumo keliling sama sirkus. Seru juga ya bayanginnya. Tadi kan bahas kuil Katori. Ada cerita menarik lain di sana katanya soal monumen sumur Gennei. Itu cerita tentang apa ya? Ah, iya. Ini cerita inspiratif dari zaman Edo. Jadi, waktu itu, air sumur di desa Kameari lagi keruh, nggak layak minum. Terus ada seorang tetua, namanya Yamazaki Gene. Yamazaki Gene. Oke. Beliau ini punya pemahaman bagus soal kondisi tanah di situ. Semacam ahli geologi lokal gitulah. Nah, dia berhasil nemuin sumber air bersih baru di bawah tanah. Wah, hebat dong. Terus gimana? Dibantu sama pejabat desa namanya Mizutani Matasuke, mereka berhasil gali sumur baru itu. Airnya bersih banget. Lalu airnya dialirin gitu? Iya, air bersihnya itu dialirkan pakai pipa bambu ke sekitar 40 titik di desa. Jadi sumber kehidupan penting banget buat warga. Nah, sebagai rasa syukur, warga patungan bikin monumen ini tahun 1813. Keren. Bukti kecerdasan lokal sama gotong royong ya. Sekarang jadi cagar muda Katsushika. Betul, pengingat bagus tentang solusi dari komunitas sendiri. Selain cerita inspiratif itu, ada lagi nih yang lebih unik dan agak mistis. Mujinazuka, Gundukan Musang. Ini lokasinya agak nyempil ya. Iya, ini adanya di dalam kompleks kuil Kenshoji. Masih di area Kameari juga. Ceritanya ini dari zaman awal-awal jalur kereta Joban baru dibuka. Oke, pas kereta api baru masuk ya? Nah, ada seekor mujina. Itu sejenis hewan kayak luwak atau anjing rakun gitu, yang dalam kepercayaan Jepang lama dianggap bisa berubah wujud. Katanya si mujina ini terpesona sama kereta api. Terpesona? Gimana maksudnya? Konon ya, dia suka niru-niru suara peluit kereta, bahkan katanya bisa berubah wujud jadi kayak kereta terus lari-lari di rel. Hah? Niru suara sama wujud kereta? Sampai segitunya? Gitu ceritanya. Sampai-sampai warga desa sempat ngira jadwal keretanya nambah. Tapi ya, sayangnya, suatu hari dia ketabrak kereta api beneran. Yah, kasihan juga ya. Akhir yang tragis. Iya, tapi yang bikin cerita ini menyentuh itu reaksi warganya. Mereka merasa kasihan sama si Mujina, terus mereka buatin gundukan tanah kecil, Mujinazuka itu, buat menenangkan arwahnya. Gundukan ini sempat hilang, terus dibangun ulang tahun 1953. Wah, mengharukan ya. Semacam cerita tentang benturan modernisasi sama kepercayaan lama, plus rasa hormat ke alam juga. Ini sih beneran buat yang suka cerita rakyat, wajib dicari tempatnya. Betul, ini salah satu deep cut dari Katsushika. Oke, dari Kameari yang penuh legenda ini, kita geser dikit yuk ke tetangganya, Aoto, A-O-T-O. Kalau ini namanya kedengeran lebih biasa aja ya. Ao itu biru atau hijau, To itu pintu. Jadi pintu biru hijau. Apa ada cerita khusus? Jangan salah, namanya sederhana tapi sejarahnya panjang loh. Nama Aoto ini udah muncul di kitab perang abad ke-14, namanya Taiheki. Wah, udah lama banget. Terus artinya gimana? Kemungkinan besar, Ao di sini merujuk ke warna air atau laut. Dan To itu artinya pintu, gerbang, atau bisa juga pelabuhan. Jadi, Aoto itu artinya pintu air. Pintu air. Maksudnya gimana tuh? Karena dulu, lokasi Aoto ini persis di tepi sungai Nakagawa. Jadi dia semacam pelabuhan penting, pintu gerbang transportasi air dari sungai itu menuju ke Teluk Tokyo. Nama ini jadi pengingat fungsi vital Aoto di masa lalu. Oh, jadi bukan cuma nama biasa ya? Sempat ada yang coba hubungin sama samurai Aoto Fujitsona katanya. Ada sih, tapi itu lebih dianggap cerita rakyat aja, kurang bukti kuat. Arti pintu air tadi yang lebih berdasar sejarah. Oke, terus kehidupan di Aoto zaman dulu itu kayak gimana sebelum jadi daerah perumahan kayak sekarang? Beda banget sama sekarang. Sampai tahun 1940-an gitu, mayoritas penduduknya itu petani. Petani ya? Mereka nanam apa? Selain padi dan sayuran biasa, mereka punya keahlian khusus bikin shimekazari. Itu loh, hiasan tahun baru dari jerami padi, terutama yang ukurannya kecil-kecil. Terus ada juga petani bunga, sama penghasil tanah liat berkualitas buat bahan tembikar imadoyaki. Wah, jadi pusat kerajinan juga ya selain pertanian. Ada tradisi komunitas yang khas nggak di Aoto?
Ada beberapa yang unik banget dan sekarang udah jarang kedengeran. Misalnya ada festival kuil Enmeiji tiap 15 April. Julukannya Ekijin Sama. Ekijin sama. Oke, festivalnya gimana? Dulu meriah banget. Ada tradisi namanya Machimukai. Warga bikin kusamochi, itu kue mochi warna hijau, terus ngundang saudara-saudaranya. Nah, yang paling unik, dulu itu para pengantin baru di desa bakal datang ke kuil pas festival ini pakai baju pernikahan lengkap. Serius? Pengantin baru ke kuil pas festival pakai baju nikah? Wah, kebayang uniknya. Sayang banget ya udah nggak ada. Iya, tradisi pengantin ini katanya bertahan sampai sekitar tahun 1940-an. Unik banget kan? Ada juga ritual lain kayak Daihanya di kuil Kanonji. Pembacaan sutra, terus sutranya diarah keliling desa buat tolak bala. Terus apa yang bikin Auto berubah drastis dari desa agraris penuh tradisi ini jadi kayak sekarang? Mirip sama Kameari, kuncinya industrialisasi dan urbanisasi. Pabrik tinta Toyo berdiri tahun 1937, itu narik banyak pekerja baru ke Auto. Terus puncaknya, tahun 1956, dibangun kompleks perumahan besar namanya Auto Danchi oleh Japan Housing Corporation. Nah, itu benar-benar mengubah wajah Auto. Jadi nama Auto, si pintu air itu sekarang kayak tinggal jejaknya aja ya? Jejak masa lalu yang dunianya udah beda banget. Tepat. Nama itu jadi semacam fosil linguistik yang nyimpen memori lanskap air yang udah hilang ditelan zaman. Selain Kameari dan Auto, ada satu lagi nih, area yang namanya juga cantik. Shiratori. Shiratori artinya angsa putih. Iya, nama yang indah ya. Dan ini juga punya beberapa lapisan cerita. Secara harfiah, nama ini memang berasal dari adanya Shiratori Numa atau rawa angsa putih di daerah itu pada era Taisho, sekitar 1910-an, 1920-an. Dulu banyak angsa liar singgah di situ. Oh, jadi memang ada rawanya dan ada angsanya. Betul. Selain itu, area ini juga punya nilai sejarah lain. Dulu jadi salah satu lokasi favorit para Shogun Tokugawa buat takagari. Apa itu? Berburu pakai elang. Jadi ini tempat penting buat aktivitas Shogun zaman Edo. Wah, tempat singgah angsa liar sekaligus tempat berburu shogun. Kontras juga ya? Nggak cuma itu, nama Shiratori ini juga punya kaitan kuat sama mitologi Jepang kuno. Ada legenda terkenal tentang pahlawan Yamato Takeru, yang konon setelah wafat berubah jadi angsa putih. Oh, mitologi Yamato Takeru ya. Terkenal itu. Iya. Terus ada juga kepercayaan lokal dulu, katanya kalau nemu bulu angsa putih, itu harus dipersembahkan ke dewa. Nah, pas ada penataan ulang distrik tahun 1966, nama Shiratori ini sengaja dipilih untuk sebagian area yang dulunya masuk Aotocho. Tujuannya, yaitu, buat menghubungkan wilayah baru ini dengan legenda dan sejarah alamnya yang indah. Jadi kalau kita sekarang ke Taman Shiratori Minami misalnya, walaupun rawanya udah nggak ada, kita bisa bayangin semua lapisan cerita itu ya. Angsa liar, shogun berburu, sampai mitologi kuno. Keren. Benar, nama tempat itu jadi semacam portal imajinasi ke masa lalunya. Nah, selain napak tilas sejarah yang seru ini, Kameari masa kini juga punya sisi modern yang nggak kalah menarik loh. Kita nemu beberapa rekomendasi dari Time Out Tokyo nih. Oh ya, apa aja tuh? Pertama, ada tempat namanya SKWAC Kameari Art Center atau SKAC. Lokasinya unik, di bawah rel kereta api. Di bawah rel? Gimana tuh tempatnya? Ini kayak semacam ruang kreatif gitu. Isinya ada toko piringan hitam independen, terus ada distributor buku-buku seni, sama ada kafe juga. Keren sih, menunjukkan ada denyut budaya urban yang baru di Kameari. Wah, menarik. Upaya bagus buat bikin ruang kreatif di tengah lingkungan yang mungkin lebih tradisional ya. Betul. Terus, kalau mau cari tempat minum yang enak, tapi suasananya lebih lokal dan nyaman, ada rekomendasi namanya Bar Four Pieces. Bar Four Pieces. Oke, kenapa direkomendasiin? Bartendernya ini ternyata mantan bartender dari hotel mewah, The Peninsula Tokyo. Jadi kualitas minumannya, terutama koktail buah musimannya, katanya jempolan banget. Tapi suasananya lebih santai dan akrab. Oh, menarik tuh. Bawa skill high-end ke suasana yang lebih intim ya. Patut dicoba kalau lagi di daerah sana. Iya kan? Nah, terakhir, ini info penting buat penggemar Kochikame. Ada rencana, atau mungkin malah sudah buka pas Anda dengerin ini, Museum Kochikame baru di dekat stasiun JR Kameari.
Wah, akhirnya. Ini pasti ditunggu-tunggu banget sama fansnya ya. Bakal jadi daya tarik besar pasti. Banget. Jadi, wah banyak banget ya yang kita temukan dari penelusuran jejak Kameao ini. Mulai dari Kame Riau yang namanya aja udah penuh cerita, terus ada kura-kura penjaga kuil Komagame yang super unik itu. Jangan lupa legenda sumur Jenei yang inspiratif sama cerita Mujina Zuka yang agak bikin merinding tapi juga menyentuh. Terus kita ke Aoto, si pintu air yang ternyata dulunya pelabuhan sibuk dengan tradisi-tradisi unik kayak festival pengantin berbaju nikah, tapi sekarang udah berubah total jadi area modern. Dan terakhir, Shirotori, nama indah yang ternyata nyimpen cerita rawa angsa, tempat berburu shogun, sampai ke mitologi kuno Jepang. Ternyata Katsushika ini kaya banget ya ceritanya, jauh lebih dari sekedar latar belakang manga doang. Iya, bener banget. Nah, kami harap cerita-cerita ini bisa kasih Anda perspektif baru ya kalau nanti jalan-jalan ke area Kameari, Aoto, atau Shirotori. Coba deh, mungkin bisa jalan kaki ngikutin peta patung Kochikame yang tersebar di sekitar stasiun Kameari itu. Sambil cari-cari jejak sejarah yang tadi kita bahas ya. Betul. Sambil cari Komagame di kuil Katori, lihat monumen sumur Genei, atau coba rasain suasana di sekitar kuil Kenshoji, tempat legenda Mujina itu berasal. Pasti jadi pengalaman wisata yang beda banget. Lebih personal dan kaya makna. Setuju. Oh ya, sumber-sumber kita juga sempat nyebut tempat menarik lain di Katsushika yang lebih luas loh. Kayak Shimata yang terkenal karena kuil Taishakuten dan film Torasan itu. Atau ada kuil Takagi di daerah Nishikamiari. Nah, itu jadi pengingat bagus ya. Bahwa sebenarnya setiap sudut Tokyo itu, bahkan dalam satu distrik kayak Katsushika ini, punya lapisan-lapisan sejarahnya sendiri yang unik dan menarik buat digali. Iya, meskipun sekarang kelihatannya udah modern semua. Dan nama-nama tempat itu, Kameari, Aoto, Shiratori, fungsinya jadi kayak fosil di lanskap modern kita. Mereka diam-diam menyimpan cerita tentang rupa bumi masa lalu, kehidupan orang-orangnya, bahkan kepercayaan mereka, jauh sebelum era kita sekarang. Menarik banget ya cara melihatnya. Mungkin itu bisa jadi bahan renungan buat Anda nanti pas jalan-jalan di sana. Coba perhatikan nama-nama tempat di sekitar Anda, bahkan di tengah kota metropolitan yang sibuk ini. Bagaimana masa lalu itu sebenarnya terus hidup, tersembunyi di balik nama-nama yang kita lewati setiap hari. Sesuatu untuk dipikirkan. Oke deh, kayaknya segitu dulu untuk penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.